Biar tanah hati yang sudah dibajak ini menjadi tanah yang subur ya Tuhan, sehingga setiap benih yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu tidak akan sia-sia terbuang, tidak sia-sia hilang, tetapi itu akan berakar dengan kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi dampak, hidup kami produktif, dan kami melakukan bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu menyampaikan kabar baik. Karena hidup kami sudah diubahkan oleh Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau selamanya Tuhan di dalam hidup kami dan tidak ada yang lain. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan
kami anugerah yang besar. Ya Tuhan. Untuk memberi kekuatan pagi hari ini sehingga kami bangun, kami menyongsong hari yang baru. Dan seperti yang Kau katakan sepanjang tahun ini, Immanuel dalam hidup kami. Kau Tuhan yang menyertai kami, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami menjadi piatu. Tapi Kau senantiasa mengajar, Kau senantiasa menuntun kami di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami terus naik dan tidak pernah. Mata kami melihat jalan-jalan, telinga kami mendengar suara-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan terus Tuhan anugerahkan siang hari ini kepada setiap kami roh hikmat, pengertian dan wahyu. Supaya sungguh-sungguh ketika kami mendengar firman, hati kami mengerti, dan kami punya kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan hidup kami diberkati. Amin. Sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, di situasi apapun, Ya Tuhan. sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah melewati sekian hari ya, dan kita menggenapi janji Tuhan 200.000 orang rebah, sisi 10.000. Tapi kita apa? Kita bisa melewati masa-masa sulit. Ini berjalan pandemi ini kan tahun kedua sudah. Memang sepertinya ada banyak penundaan, tetapi saya justru melihat ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan buat bangsa ini, saya melihat ya, saya sedang mengikuti beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah yang tidak berhenti, sekalipun situasi ya, seperti proyek ini ibu kota negara dan juga jalan tol Sumatera Sulawesi. Karena apa? Saya berdoa ini lama sekali sebelum itu tahun 2016, sebelum jalan tol itu dicanangkan sudah. Saya sudah doa untuk Sumatera. Dan saya mengerti masalahnya jalan. Kalau jalan ini tidak berlubang-lubang, ya, karena kalau ke sana kan pasti bawa mobil yang paling nyaman itu ini double cabin, sudah. Karena lubangnya dalam-dalam, dan itu seperti disengaja. Dan kita dengar di Sumatera ini kan terkenal dengan bajing loncat, sudah. Manusia rela dibilang bajing kan, hanya gara-gara untuk mendapatkan uang, sudah. Dan harga-harga itu selisihnya tinggi sekali. Dan waktu itu saya berdoa ketika lihat jalan itu, saya berdoa Tuhan. Terus bahkan dampak ini banyak kepala-kepala daerah ini yang diganti sudah karena ketangkap KPK, sudah. Dan saya melihat bahkan di Sumatera Barat, di Riau ya, hari ini jalan tol udah sampai sana. Makanya nanti bulan Agustus saya sedang berdoa bulan Juli bisa ke sana, tapi yang pasti bulan Agustus bisa. Saya ingin melihat apa yang saya doakan yang sedang Tuhan kerjakan oleh pemerintah. Makanya saudara, kenapa saya ajak saudara bergabung di gerakan doa? Karena bagian orang percaya ini menjadi rumah doa. Seperti misi dari gereja ini adalah menjadi rumah doa, rumah mujizat, rumah kabar baik, menjadi rumah doa. Orang yang berdoa itu memperjuangkan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, ya, kerajaanmu di bumi seperti itu. Jadi menghadirkan kerajaan surga. Dan pembangunan
ini di Kalimantan, ibu kota negara. Ini juga berjalan terus sekalipun situasi pandemi sudah. Dan saya kemarin lihat bagaimana kereta api cepat ya yang dibangun dengan Cina itu yang kecepatannya 350 km per jam dari Jakarta Surabaya, saudara. Saya bilang next saya sudah nggak perlu naik pesawat lagi kan. Pesawat itu kan prepare-nya jauh sekali, saudara ya. Saya bilang naik kereta ke Surabaya, Jakarta. Dan itu sudah sampai ini, saudara, sudah sampai Bandung, ya, Cimahi. Nah, karena nyambungnya dari Bandung Surabaya, jadi Jakarta Bandung Jogja Madiun Surabaya. Dan kereta api yang semi cepat yang dibangun dengan Jepang itu kan double tracknya udah jadi. Itu nggak lama ini sudah nanti yang kecepatannya kira-kira 150 km per jam. Jadi aksesnya terbuka sekali. Maka saya gini, saudara, kalau ini media ya tolangit, kalau bahasanya Jokowi kan tolangit ini sudah terbuka. Jadi Injil ini diberitakan loh, orang YouTube itu masuk ke rumah-rumah, orang bisa mengakses berita Injil. Kemarin ada ya kan yang lagi ngetren nih, pastor ya, Andi Simon, di jalan-jalan dia doakan orang. Bisa kritiki dia ketika dipanggil polisi pakai celana pendek. Udah ingat waktu Lindsay Leong masuk istana ditempelin sama Muhammad Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf. Masa tidak menghargai kantor polisi? Ini kan masalah ranah milik negara, kan menghina negara sih. Yang lain, karena kadang-kadang kebablasan juga, saudara. Tidak menghargai. Selama polisi itu juga gitu kan, mungkin temannya, tapi selama orang itu pakai seragam, itu kan dia mau berdiri mewakili apa? Institusi, mewakili negara. Tapi saudara, kalau lihat ya di YouTube ini darah-darah sudah mulai muncul. Makanya ini bulan Juli ini kan sama di Kerayan ini perbatasan Kalimantan. Jadi ke Kalimantan itu dekat. Dari Kalimantan Utara dekat ke Malaysia. Makanya hasil bumi dari Kerayan itu beras yang enak-enak itu dimakan orang Malaysia, sudah dijual ke Malaysia. Karena biayanya ke Indonesia lebih mahal, sudah. Karena naik pesawat ya. Saya ini kan antri 1 bulan beli tiket, sudah. Kenapa? Karena satu pesawat isinya 8, 10 itu dengan kru pilot dengan pramugarinya aja mungkin. Jadi 10 aja. Ada anak dari Solo 2 mau ikut. Saya bilang waiting list gitu. Nanti nunggu Mei. Kok Mei, Pak? Ya maybe yes, maybe no, saya gitu. Jadi dia masih tunggu. Jangan isu tiket dulu dari Jogja ke mana? Ke Tarakan. Nunggu dapat tiket dari Tarakan ke Kerayan. Nah ini saudara, kita ketika berdoa, kita harus melihat apa yang sedang kita doakan. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi, tapi saya pernah ketemu di Minggu. Saya tahu gini, berarti saya suruh mendoakan pemerintah. Enggak seperti Daud Tony dulu suruh dampingi. Jadi pendoanya SBY, sekarang pensiun gitu. Ya, kita harus doa. Ini 2 hari besok Senin Selasa kan ada training fasilitator nasional. Ya, kenapa? Saya menggerakkan pendoa-pendoa. Memang orang itu diajak doa susah, tapi saya senang tertarik dengan yang susah-susah. Karena saya punya target 35 kota ini di Jawa Tengah ada fasilitator, ada jaringan doa GDS. Supaya banyak orang berdoa. Karena Jawa Tengah ini kan pionir, penggerak. Lagi ini gubernurnya lagi didorong untuk jadi presiden, saudara. Presiden jadi Jawa Tengah terus sih. Saya bilang. Nah kita kan harus senang ya orang Jawa Tengah berdoa. Dan kemarin ketika
saya dikasih lihat apa listnya orang-orang yang daftar ini di training doa ini, Jawa Tengah paling banyak. Ini bahkan kemarin tadi malam terakhir masih ada yang daftar 75 orang. Saya dikasih kuota itu 50 saudara. Tapi saya bisa daftarkan orang 75 saudara. Karena apa saudara, kan banyak orang mentalnya lumayan ya, di target 50 dapatnya 30 ya, saya minimal itu 50 akhirnya saudara. Dan saya berkata ada teman-teman yang memang harus perlu disubsidi, ya sudah nggak usah bayar, karena kan hari-hari ini kan ada yang bikin kesulitan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar dari apa yang tertulis ya di brosur itu, yaitu apa? Orang kaya yang bodoh ya. Kita buka di dalam Lukas pasal 12 dari ayat 13. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan tema apa? Orang kaya yang bodoh. Ini bukan saya saudara yang kasih tema, LAI. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak anti orang kaya saudara. Jadi yang dikritisi bukan orang kaya, kayanya, apalagi kayanya, bukan ini. Tetapi yang dikritisi itu kebodohannya saudara. Jadi kita akan melihat bodohnya di mana. Kan banyak orang itu sudah bodoh tapi nggak tahu bodohnya di mana. Jadi, kayak orang salah ya, salah kok, kan begitu saudara. Jadi kayak seperti orang muda yang kaya, kurangku apa? Satu saja kurangmu, jual seluruh hartamu dan ikut aku, bagikan ke orang-orang miskin dan ikut aku. Satu aja enggak, kurang satu saja dia enggak bisa ngenapi ya. Bilang kurangnya apa aku? Di ayat 13 dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tidaklah tergantung hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi seorang dari orang banyak itu berusaha apa? Memperalat Yesus untuk bicara kepada saudaranya supaya apa? Supaya saudaranya itu berbagi warisan. Nah ini saudara. Jadi seringkali kita menemukan orang-orang yang memperalat Tuhan. Mari kita lihat nanti ya, apa sih sebenarnya motifnya? Orang mau melakukan ini supaya ini. Nah, kekristenan itu kalau supaya ya, saudara, supaya itu artinya saudara sedang memperalat. Aku mau ini supaya ini, aku mau ini supaya ini. Memang perjanjian lama, saudara. Model kekristenan perjanjian lama itu melakukan itu supaya. Tetapi kalau perjanjian baru, Kristen perjanjian baru itu melakukan itu apa? Karena. Beda ya. Bedanya ya supaya atau karena. Kita lihat ayat yang ke-16. Dia tidak menjawab langsung, tetapi kita lihat bagaimana Yesus ini ketika berhadapan dengan apa? Orang-orang itu menggunakan bahasa atau perumpamaan. Kecuali dengan muridnya, dengan bahasa langsung.
kalimat langsung. Kalau dengan orang lain kamu ngerti atau tidak ngerti terserah, gitu. Tapi dengan murid-muridnya dia jelasin. Makanya kalau saya ngajar som itu kan, kalau ada masih ada yang tanya kan jelasin, ya, sampai ngerti. Karena apa? Orang ikut som sampai 3 kali ya, malah 3,5 kali sudah. Ya udah mudeng-mudeng itu. Ya saya bilang itu kebodohnya saya nggak bisa ngajar sudah. Gitu. Kita lihat ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Oh, ini di dalam hati. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Tuhan Yesus ini mencoba memberikan apa? Pencerahan, menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada dia tadi. Jadi kesimpulan dari perumpamaan ini adalah dikatakan ayat 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi saudara, orang ini sebenarnya yang dikritisi Tuhan Yesus, dan hari ini kita belajar sebenarnya di mana sih? Dia ini motifnya mendekati Tuhan itu warisan. Kalau bicara warisan ini kan bicara properti, bicara mamon, ya, bicara uang. Dia datang kepada Tuhan itu motifnya dia ingin memperdaya Tuhan supaya Tuhan bicara. Kan ya zaman-zaman dulu itu banyak ya istri-istri itu yang khotbahin suaminya memakai nama saya, contohnya. Pak Bambang itu khotbah ngomong begini. Tapi motifnya, saudara, ini sebenarnya apa? Tujuannya apa? Untuk menyalahkan suami. Nah, makanya akhirnya suami-suami ketika dia sudah bertobat malah nggak ibadah di sini. Karena motif tadi, saudara. Nah, motif ini kan, saudara, ini menempatkan ujian pertama, ya. Ujian pertama yang perlu kita belajar ini ujian motivasi. Kalau kita memahami sebuah persoalan, mengerti duduk persoalannya, akar masalahnya, ya temukan motifnya. Tuhan Yesus mengerti bahwa motif orang ini adalah harta. Ngerti motifnya. Makanya ada istilah, ada udang di balik batu. Kalau udang di balik batu, ya. Kalau udang di balik bakwan kan tinggal ngemplok. Sebenarnya apa sih menurut kata Tuhan motif, apa akar masalahnya ini? Ini kan sebenarnya orang ini kan cinta uang. Makanya 3 akar dosa itu, yang pertama kepahitan.
Kayaknya kalau sudah ketemu ini orang kepahitan, ini susah sekali saudara. Itu akar masalah. Kepahitan, perjinahan, cinta uang. Jadi orang ini akar masalahnya adalah cinta uang. Karena uang itu tidak pandang saudara, tidak pandang siapa. Uang itu bukan saudara. Banyak orang kalau sudah masalah warisan itu bisa baku buku dengan saudara. Bisa tidak bicara dengan saudara gara-gara warisan saudara. Makanya saudara, mari kita lihat apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat peristiwa. Dikatakan ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi ini yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Motif dari orang ini adalah ketamakan. Ini akar masalahnya cinta uang atau ketamakan atau keserakahan. Maka di dunia ini yang serakah ini salah satunya adalah kuburan. Mau tambah berapa hektar itu kuburan kurang. Bahkan sudah ditumpuk-tumpuk ya sudah. Di Jakarta itu kurang masih sudah. Makanya saya pernah ya, Hebron itu mau tak jadikan kuburan. Kuburan jemaat Betani. Saya pikir cari kuburan susah kan. Tapi akhirnya saya ingat ya, Tuhan bukan suruh jadi kuburan. Padahal belakangnya kuburan sudah. Jadi ketamakan ini sudah. Akar masalahnya adalah ketamakan atau cinta. Makanya Tuhan memberikan warning, berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini kan warning yang kuat. Jadi saudara, seorang dari orang banyak ini motifnya itu cinta uang. Akar masalahnya itu cinta uang atau tamak atau keserakahan. Di dalam bahasa Yunani, keserakahan atau ketamakan itu adalah pleonesia, bukan amnesia. Amnesia itu kan lupa ya, lupa segala-galanya. Banyak loh orang tua itu amnesia. Ada anaknya datang bawa cucunya, ditanya, loh kamu siapa? Kok kesini? Gitu. Terus lihat anak kecil, kamu anaknya siapa ya? Gitu. Padahal itu cucunya sudah. Pleonesia. Jadi ketamakan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, pleonesia. Makanya orang yang tamak itu ya, pleon, pelin-pelan, gampangan. Nah, sering kali saudara, ketamakan itu ini masalah apa ya? Moralitas Kristen. Dan ini masuk di dalam kategori perbuatan jahat, ketamakan itu, dan disetarakan dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang tamak, serakah, cinta uang itu kan sebenarnya yang jadi Tuhan atas hidupnya itu egonya. Makanya disamakan dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat ya di Efesus 4:19, di sini dikatakan begini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi orang yang serakah ini dikatakan apa? Perasaan itu tumpul. Makanya orang serakah itu tidak ingat saudara. Yang dia tahu itu hanya uang, saudara. Makanya saya baru tahu kan di gambar uang itu selalu ada bayangannya wanita menari. Karena wanita itu ternyata menari kalau ada uang. Kecuali uang 1.000 gambarnya Patimura. Itu yang bawa golok itu hanya uang 1.000. Orang kasih uang 1.000 pasti bawa golok. Coba kalau nggak percaya, 1 bulan Mas Mat, tarik ATM tak kasih gambar golok.
Pasti bawa golok. Cek uang saudara yang 100.000, itu ada gambarnya wanita menari. Saya juga pikir-pikir, apa hubungannya kan? Ternyata wanita ini bisa menari kalau ada uang. Tapi membuat perasaan apa? Tumpul. Keserakan itu membuat tumpul. Ya. Di dalam Efesus 5:5 ini dikatakan begini. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, perhatikan, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi orang serakah itu disamakan dengan penyembah berhala. Karena dia menyembah egonya sendiri. Yang menjadi tuan dalam hidupnya itu egonya sendiri. Tekku semua sudah. Saudara ya saudara, uang beda lagi, gitu saudara. Nah itu makanya disamakan dengan penyembah berhala. Di dalam Kolose 3:5 juga dikatakan begini. Makanya Rasul Paulus itu mengajarkan keserakan itu harus dimatikan. Itu sebuah tindakan ekstrim atau radikal. Karena dikatakan begini, ini surat ya. Saya minggu ini belajar tentang teologi surat-surat. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3:5. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Karena apa? Yang diagung-agungkan itu kepentingannya sendiri. Saudara cek ya. Saudara hasil 1 bulan itu lebih banyak untuk urusan pribadi atau urusan yang lain. Kalau saudara ingin tahu seberapa besar keserakan saudara, ya dari situ. Itu paling mudah. Makanya saudara, kita ini kan dilatih ya untuk setia dengan perkara kecil supaya kita bisa dipercaya perkara besar. Karena cara mendisiplinkan diri sendiri itu adalah yang paling mudah itu dengan mengelola uang. Ketika kita bisa mengelola keuangan kita dengan benar, bisa membedakan mana benih, mana roti, mana benih yang ditabur, mana roti yang dimakan, mana yang diperintahkan untuk dibawa ke rumah Tuhan. Karena kita ini kan dilatih melalui apa? Persepuluhan. Persepuluhan itu kan dimulai kata bawalah, ya kan? Bukan berikanlah. Loh, makanya saudara banyak orang Kristen itu apa? Enggak melakukan persepuluhan karena orientasi uang. Bukan. Uang itu hanya media menguji seseorang. Yang pertama ketaatan, yang kedua kejujuran, yang ketiga kesetiaan. Selama suami ini setia sama istrinya, itu semuanya kasih istrinya. Kalau sudah tidak ada hak istri tahu keuangan suami, ini kan berarti ngerti betul hatinya. Karena firman Tuhan di mana hartamu berada di situ hatimu, saudara. Kalau saudara membaca itu apa? Ya, membaca Maliaki 3 ayat yang ke berapa itu? 10, coba lihat ya. Kita lihat. Kan dimulai kata bawalah. Kalau orang disuruh bawa saja nggak mau, itu namanya ketidaktaatan, saudara. Ini yang diajarkan sebenarnya. Bukan uang. Uang itu hanya cara, saudara. Bisa apa? Bisa hasil panen. Orang Israel itu bukan hanya diajari persepuluhan, bukan dari uang ya, panenan, hasil panen.
anggur, panen apa gitu kan. Di situ dimulai kata bawalah. Ini melatih ketaatan. Suruh bawa nggak mau. Yang berikutnya seluruh. Kata seluruh ini kan uji kejujuran kamu sebagian atau seluruh. Itu. Ini ujian kejujuran loh. Kalau kita ini taat enggak, jujur enggak, minta diberkati dari mana? Ini salah satu contoh ketamakan itu di situ. Disuruh enggak mau suruh bawa malah dia nikmati sendiri. Nah makanya saudara, dan ketika kita melakukan ini sesuatu yang berkesinambungan terus, itulah kesetiaan saudara. Kita kembali ke sini ya, next. Lain kita belajar tentang itu. Tapi jelas persepuluhan itu ujian kita dalam hal ketaatan, kejujuran dan kesetiaan. Bukan masalah uang aja, saudara. Pakai apa saja bisa. Pakai emas, saudara punya hasil 1 bulan 10 kilo, ya kan? Bisa nggak 1 kilo kan? Bukan uang loh ini, emas. Nah, ini. Hasil panen 100 ton, bisa nggak 10 ton? Kan begitu sebenarnya. Bukan uang-uang, ini ujian aja, ketaatan, kejujuran dan kesetiaan. Kesetiaan kepada yang memerintah. Tuhan ngomong, ya lakukan, ya lakukan. Karena apa saudara? Keserakahan itu menyebabkan berbagai nafsu yang hampa. Artinya hidupnya jadi sia-sia. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini yang serakah kan. Orang yang serakah salah satu hasratnya adalah keinginan, ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi jatuh ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa. Itu dampak keserakahan ini. Kemudian berikutnya adalah dusta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini kan ada hambanya Elisa yang namanya Gehazi. Elisa itu kan tidak mau menerima persembahan dari Elisa yang kusta ini, saudara. Naaman yang kusta. Tetapi bujangnya Elisa namanya Gehazi ini, dia berpikir lain, saudara. Di ayat 20 ya, 2 Raja-Raja 5. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi. Ini Gehazi ini jadi dusta itu gara-gara apa? Dia serakah, dia cinta uang. Bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu. Jadi dia memiliki pemikiran yang berbeda. Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Dan apa saudara yang terjadi? Apa yang akan diberikan kepada Elisa, yang ditolak Elisa, dia terima diterima oleh Gehazi. Dampaknya saudara ini dusta tadi ya saudara. Gara-gara ini, karena apa? 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong tanaman, pakaian. Tetapi ini sesuatu yang berharga sekali, karena di ayat 26 Elisa berkata kan, bukankah hatiku ikut pergi? Ini bohongnya di mana? Ayat 25 ya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ini dusta, keserakan itu. Makanya tanda orang serakah itu salah satunya adalah dusta, lidah dusta. Dan saya ini sudah agak lama itu dikelilingi lidah dusta.
Ya saya ngerti. Bukannya saya bodoh nggak ngerti loh, saudara. Tapi sampai kapan maksud tak potong lidahnya, saudara? Kan tidak mungkin. Lidah mertua sih boleh dipotong. Dan ini saudara perhatikan, saudara. Tetapi kata Elisa kepada, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi apa yang diberikan Gehazi itu bukan hanya membeli kebun, tapi kebun-kebun. Ada kebun zaitun, kebun anggur, bahkan kambing domba dan sapi. Berarti ya, harganya, nilainya kan besar sekali, saudara. Saya kemarin cerita ada sebuah mbak dengan Velusi Bambang. Kalau waktu ada orang ngasih saya uang 50 juta tak belikan Ninja, ya, yang 250 cc, waktu itu harganya 48 juta. Wah, puji Tuhan. Hari ini saya tidak kenal pendeta itu. Kenapa? Saya ini berdoa untuk menabur 1000 hamba Tuhan. Dan 50 juta ini tabur 1000 hamba Tuhan. Berapa? 1000 amplop, berarti satunya 50 juta. Tetapi biaya naburnya itu lebih besar. Saya cerita kan, karena waktu kakak di Proni aja habisnya 70 juta lebih. Ini nabur, ternyata yang datang hamba Tuhan itu 500-an paling gak nyampe. Nah, biaya naburnya lebih besar, saya bilang gitu. Ya, ini. Jadi ini sebenarnya, saudara, dampak dari keserakahan itu dusta. Makanya saudara temukan orang serakah itu salah satunya tandanya adalah dusta. Serakah. Dan kita lihat yang terjadi sebalik apa yang dikatakan Elisa kepada Gehazi. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Ini saudara, ya sudah. Saya sering kali ngasih tahu, nanti kamu begini, kok Bapak mau ngututin? Enggak, kita ini kan tahu. Hukum di dunia itu kan hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Itu kan hukum secara universal. Jadi kalau orang nabur jagung, kita akan tahu, kamu nanti akan nuai jagung, kan begitu, saudara. Loh, apa salah kalau sebulan? Kalau orang nabur kedelai, kamu nanti 6 bulan lagi akan memanen kedelai, kan begitu, saudara. Kenapa? Dari mana? Dari benih yang ditaburkan. Karena hukum itu tabur tuai dan sebab akibat. Makanya, saudara, Elisa berani bisa berkata bahwa kamu akan kena kusta, karena saudara ini persembahan yang dibawa itu karena sembuh dari kusta masalahnya. Dan ini orang ini main-main, guys. Ini main-main, sudah akhirnya terjadi, bahkan sampai anak cucunya sudah kena kusta. Makanya bahaya sekali yang mudah dusta. Yang berikutnya ini dampak. Berikutnya itu kekacauan rumah tangga. Orang kalau serakah itu di Amsal 15 ayat 27 ya. Dikatakan begini, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Dalam terjemahan lain ini, siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup baik. Jadi keserakahan itu salah satu tindakannya adalah loba akan keuntungan. Sehingga saudara kalau melayani orang, rumah tangganya kacau, ini bisa jadi karena apa? Tadi dapat keuntungan yang tidak halal. Karena apa? Serakah tadi, ketamakan. Jadi gampang kan melayani itu kalau ngerti firman, saudara. Oh, ini kan sebab akibat.
Ini kok begini loh akibatnya, berarti sebabnya apa? Karena hukum ini sebab akibat. Tabur itu ya. Ini hukum universal dulu lah yang kita. Kemudian saudara, kemiskinan. Saudara ingat ya kisahnya anak bungsu itu. Dia tamak atau serakah dengan minta warisan dari bapaknya selagi bapaknya masih hidup. Habis-habisan saudara. Bahkan mau makan ampas babi aja nggak bisa. Kemiskinan yang terjadi. Di Amsal 28 ayat 22 tertulis ini. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jadi kata mengejar harta, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis begini. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Jadi mengejar harta. Ini kan bicara tentang apa? Keserakahan, saudara. Dia kejar. Saya pernah satu kali di Magelang lihat ada toko itu waris sekali. Karena ternyata harganya itu jauh dari dari toko-toko lain. Saya coba batin. Saya ada teman, itu kelihatannya toko ini tidak lama dulu. Kenapa? Karena ini kayak merusak temannya, merusak harga. Gitu. Betul, saudara. Depan pom bensin Cacapan. Betul. Oh ternyata ceritanya betul seperti itu. Karena dia jahat, merusak harga. Tapi ternyata meninggalkan banyak problem. Ini kan. Kemudian saudara, membuat susah, hidupnya susah. Orang serakah ini endingnya mesti susah. Karena di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan ini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Jadi tindakan keserakahan itu dibuktikan dengan memburu uang. Jadi kalau kita kemana? Cari uang, memburu uang. Padahal kita ini disuruh cari Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat, betul kan? Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu nurut Tuhan. Kalau kita nurut Tuhan, berkat nurut. Nah, banyak orang itu kan bertolak belakang dengan kebenaran masalahnya. Nanti saudara baca Mazmur 133. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Jadi berkat itu diperintah sama Tuhan, bukan diburu. Ini kan lain. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi dampak keserakahan itu menyimpang dari iman. Membuat pilihan-pilihan yang salah. Kamu cari duit atau cari Tuhan, mesti banyak orang menyimpang dari iman. Cari duit. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saya sering kali orang, misalnya udah kepala jadi kaki jadi kepala. Ini kan nyiksa diri. Banting tulang. Loh, makanya sakit semua tulangnya dibanting. Ini menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Padahal Alkitab sudah mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Itu loh saudara. Makanya saudara, orang diberkati itu tandanya 4. Kemarin tak ajarkan di sana. Karena kemarin kan baru di temanya adalah hidup dalam berkat Tuhan. Jadi di Som saya ajarkan, di hamba Tuhan ini saya ajarkan. Tanda pertama orang itu bisa mengucap syukur. Karena orang yang mengatakan cukup dalam segala sesuatu itu tandanya bisa mengucap syukur. Tidak makan pun mengucap syukur. Berarti Tuhan ngasih kesempatan aku untuk berpuasa. Ya kan?
itu mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Melakukan firman. Kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu melakukan firman. Yang kedua, menikmati. Dari mana? Ini dari Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-25. Menikmati. Karena dikatakan dulu. Dari ayat 24 ya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar. Jadi tanda orang diberkati yang kedua itu bisa merasakan nikmat. Makan sama sambal sama kerupuk pun tetap nikmat. Loh, banyak orang bisa beli makanan enak, tapi hari-hari dimakan obat. Ini kan bertolak belakang. Makanya orang bisa merasakan kenikmatan makan, minum, tidur itu dari Tuhan. Orang bisa membeli tempat tidur yang mahal sekali, tapi masalah tidur enak itu dari Tuhan. Makanya kalau saudara itu sudah mulai tidurnya nggak nyenyak, nggak, saudara, nah ini saudara berarti ada something wrong. Makan udah nggak enak, aku makanan semua pahit semua itu. Nah, saudara mulai cek, ini salah satu apa? Tanda orang diberkati Tuhan itu bisa menikmati. Mau tidur di mana saja nikmat, mau makan apa saja nikmat, saudara. Tidak menggadekan jantung. Kita makan jantung pun nikmat kan? Saya gitu saudara. Ada jantung biasa, sayur. Enak saudara. Makan pete enak saudara. Dinikmati. Yang ketiga itu berbagi. Itu tanda orang diberkati itu hidupnya berbagi. Berbagi informasi, berbagi kabar baik saudara. Ya kan? Berbagi apa yang kita bisa lakukan saudara. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Saya nanam singkong lagi nanam, karena saya begitu, ini pohon singkong yang dicabut mending ditanam supaya apa? Nanti daunnya bisa disayur. Karena pas kuliah itu daripada beli sayur, sayurkan daun singkong. Ada tetangga lewat bawa anjing gitu. Saya bilang, oh mau singkong? Mau. Tak ambilkan saudara. Saya kabut. Wah terima kasih. Berbagi itu bukan nunggu nanti. Wah aku nak punya uang tak bagikan Allah saudara. Baru setelah saya ngomong besok sudah keseleo, sudah lupa. Mulailah dari apa yang ada pada kita saudara. Dan yang keempat itu bisa mewariskan. Karena Amsal menuliskan orang baik itu meninggalkan warisan. Itu 4 ini tanda orang diberkati. Mangan enak ora iso, tidurnya nggak bisa, ya kan? Gimana? Ngucap syukur nggak bisa, hari-hari ngeluh terus. Ini mah bukan orang diberkati sudah. Tapi kita semua orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang ke amin. Gimana posisi? Bingung aku ya. Hidup ini kok makin lama makin bingung gara-gara corona. Lah, nyalahkan corona lagi. Kita kembali saudara. Dampak berikut. Susah ya. Kemudian apa? Pembunuhan. Karena di Amsal 1 ayat 18 dikatakan begini. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.
Dalam terjemahan lain begini. Memang orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Wah, ngeri. Makanya saudara, orang serakah ini taruhannya nyawanya sendiri. Terjadinya pembunuhan. Kemudian pencurian. Yosua 7 ayat yang ke-20. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kenapa akan itu mencuri? Ini kan dari apa? Keinginan tadi. Mengingini. Makanya sebenarnya kan kasus-kasus pencurian, korupsi ini sebenarnya karena dia memang kadang-kadang bukan karena dia bukan orang baik, tapi karena keadaan yang membuat dia melakukan. Makanya pentingnya yang namanya kita ini mendisiplin keras diri kita. Ada. Ini sudah dampak dari apa? Dari keserakahan. Ini contoh-contoh orang-orang yang tadi kan ada Ahab, ada Akan, ya. Ada Akan, ada Ananias. Di perjanjian lama, perjanjian baru itu Ananias sama Safira, itu kan keserakahan. Dia bilang semua persembahan itu dibawa ke kaki-kaki rasul. Tapi begitu dijual laku, ya saudara, laku, saya kasih tahu. Begitu dijual laku, ditahan. Loh, saya ini namanya ketemu orang serakah itu udah sering. Pak doakan ya, ini laku ya, Pak doakan ya, saya ini cari dia, tak doakan ya. Nanti begini nanti. Ketemu Ananias Safira. Ya saya nggak punya hak, ya kan? Ya urusan dia. Ini sebenarnya salah satu contoh aja orang-orang yang apa? Yang serakah, orang yang cinta uang. Bileam itu karena upah. Dia ngutukin orang Israel karena diopahin. Jadi bahaya sekali. Ya, pernah ada orang minta pemberkatan pernikahan di gereja karena nikah yang keberapa, bawa uang. Saya bilang tidak bisa, tetap harus dibuat. Karena saya dulu kan biasa ya kerja di proyek itu kan banyak disuap. Tapi sekarang udah Kristen. Saya tanya ini apa ya? Pak, ini titipan dari bos saya. Gitu. Oh iya, gini aja Pak. Tapi kami mau hari ini sama mengukur pekerjaan. Ini hari libur, saya bilang. Terus, udah gini aja, amplopnya dibawa aja, nanti tanya dulu atasan saya. Kalau atasan saya perintah saya akan lakukan. Tapi kalau hari ini saya nggak bisa, ini karena di luar jam kerja saya. Akhirnya nggak mau suap saya. Akhirnya apa? Saya ngambil pekerjaan mereka, saya nggak mau. Caranya apa? Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mereka. Kamu nggak bisa ngerjain apa? Pak, kami laporan laboratorium nggak bisa. Kontraknya berapa? Sekian, tak ambil. Tak kerjakan saya. Loh, saya kan bekerja jadi, ya kan? Bekerja ngerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan. Saya terima upahnya. Saya tidak mau kong kali kong sama mereka. Nah ini saudara, ini Bileam. Nah kita kembali di tadi, yang ditekankan ini ketamakan, bukan kekayaan. Tuhan itu, Alkitab mencatat orang-orang yang hidup benar, orang takut akan Tuhan, enggak kekurangan. Dan sampai hari ini
orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu paling kaya di zaman. Dan sampai hari ini tidak ada yang menandingi kekayaannya, itu orang yang takut akan Tuhan. Raja Salomo itu sampai hari ini tidak ada yang menandingi kekayaan. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa kaya loh saudara kan? Daud itu kaya, kenapa bisa kaya? Karena Tuhan punya mandat bukan dari Daud, dia mendidik Daud dari sejak muda. Dan merajakan dia supaya lewat Daud dan keluarganya bait suci itu terbangun. Ini ada tujuan ilahi dalam hidup. Jadi yang dikritisi Tuhan itu adalah ketamakan. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan ini membahayakan sekali. Ini yang akar dosa yang namanya ketamakan atau cinta uang. Sehingga banyak orang itu tergelincir. Dengar firman, tapi ketamakan itu kan, cinta uang itu kan diumpamakan seperti apa? Hilang. Karena kalau kita lihat tanah, ya, jenis hati manusia itu yang pertama tanah pinggir jalan, masuk telinga kiri keluar telinga kanan kalau dengar firman. Yang kedua tanah berbatu-batu keras, ya, firman jatuh kemudian dimakan burung apa, tumbuh sebentar mati, ya, lupa. Kemudian tanah yang penuh onak duri, jadi tipu daya kekayaan atau ketamakan, keserakan itu seperti onak duri. Memang benar firman itu tumbuh, tetapi nggak menghasilkan buah. Dan ini problem di banyak orang Kristen di sini. Kelihatannya tumbuh sebentar, tapi setelah itu kehipit onak duri, akhirnya benih itu mati. Tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan itu ingin kita ini diberkati dan berkatnya menjadi berkat. Seperti pohon itu begini. Pohon itu menjulur keluar. Ada ranting-rantingnya ini. Buahnya itu ada di ranting itu. Kita ini menjulurkan tangan keluar. Hidup berbagi. Itu buah itu. Itu kita lihat ketika kita berbagi ini, kemurahan hati, kebaikan. Apalagi? Ya, itu di situ sudah. Kebaikan kita kelihatan orang. Kemudian kemurahan hati kita lewat hidup berbagi. Berapa waktu yang lalu kan saya ini suka mengkritiki di media sosial, entah itu pendeta orang Kristen, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, ya kan? Barusan bagi-bagi sembako, bagi ini udah selfie. Ini loh aku sih bagi-bagi itu sudah. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ada pernah? Ini orang-orang nggak pernah memberi, ya. Berbuat baik itu jadikan apa? Sebagai gaya hidup kita. Kalau kita kan 14 tahun kita kan memberkati hamba Tuhan, udah biasa, setiap bulan biasa udah. Masa kita pamer-pamerkan ya saudara? Udah. Karena sudah jadi gaya hidup. Makanya ketamakan. Karena dampaknya yang bahaya, bisa membunuh kita. Dampaknya bisa membuat kita ini dusta. Dampaknya kita ini jadi orang yang apa? Kacau rumah tangganya. Makanya muji ya, kita ini perlu muji diri setiap saat. Dan kita lihat di sini kadang-kadang orang berpikir, ini kan Tuhan Yesus itu kan dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, dia ini berpikir, dia pikir dengan banyak barang ya, itu bisa tenang. Karena ayat yang ke-19 ini kan dikatakan gini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang.
Gak mungkin. Orang yang banyak barang itu tidurnya malah susah. Semakin kaya, semakin banyak gudangnya. Wah, mikirin gudang sana, malah gak bisa tidur. Makan pun gak enak. Makan sebentar udah ditelepon. Wah, ini kebobolan gudangnya. Waduh, stres. Mana bisa bersenang? Makanya di Pengkhotbah pasal 28, orang bisa menikmati makan dan minum itu di luar bulan dari sini. Karena terbukti semakin orang rumahnya bagus, temboknya semakin tinggi, semakin bagus lagi anjingnya semakin banyak, ya kan? Itu salah satu tanda khawatir, takut. Mana bisa tenang jiwanya? Gak bisa. Makanya saudara, kalau kita ini diberkati Tuhan itu kalau memberkati kita ini juga diperlengkapi dengan hikmat untuk mengelola. Kita diperlengkapi dengan apa? Perlindungan. Karena Maleakhi 3:11 ada total proteksi, perlindungan total always. Ya, aku akan menghardik bagimu belalang-belalang. Itu perlindungan. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau diizinkan ngalami, loh ini ujian, di mana hatimu berada? Begitu. Kayak Ayub saudara, dari orang yang paling kaya di timur, jadi miskin, paling miskin di dunia, dan akhirnya jadi orang kaya lagi. Kenapa? Tuhan uji, izinkan ujian. Kadang-kadang Tuhan tuh motif. Kenapa? Iblis ini menganggap Ayub ini ya beribadah karena kaya. Ya sudah, diuji aja. Makanya motif ini penting sekali. Makanya mari kita berdoa saudara. Bukan saudara, izinkan Tuhan itu mengambil yang saudara relakan, yaitu ketamakan. Kalau saudara itu nggak rela ketamakan diambil, ya nggak akan keluar keserakahan, ketamakan, cinta uang. Karena ini akarnya harus dicabut. Dicabut itu kalau kita rela, kalau nggak bisa, nggak rela nggak bisa. Mari kita bangkit berdiri. Ayo dulu. Kebodohan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukan karena kekayaannya, tapi karena ketamakan dari Yesus. Tuhan ingin setiap orang bisa menikmati berkat-berkat, tapi bukan hasil dari keserakahan, bukan dari hasil dari ketamakan, tapi berkat. Mari angkat tangan saudara, sama-sama katakan, ku mau mengikuti.
Tuhan mau ambil akar itu saudara dalam hidup saudara. Kalau saudara relakan, saudara buka kedua belah tangan saudara dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rela. Hasil nanti kurang lama takkan masuk. Kina to kana mata kuri te kiara lama sandara bata kuri te kisi te kiara lama. Kina to kana mata kuri te kiara lama sandara lama sini te kura lama taya sini. Kami mengizinkan Roh Kudus mengambil ketamakan kami, keserakan kami, akar persoalan dalam hidup kami yaitu cinta Allah, sehingga kami bisa hidup secara totalitas kepada Tuhan. Kami dapat mengakses segala kehendak Tuhan dan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hidup karena berkat Tuhan, bukan karena jerih payah kami. Rahasu natakara labasikiri tukuru Kinato kara lama taya sini miki otakara lama sandara baba takura. Kinato kana maya sini di amasede. Dikit kolamo tanamo sede hege tikini kira lama sandara baba takara. Nah tanamo sini dia. Mama sini di. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam setiap hidup kami seperti rencana-Mu di surga ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehendak bebas kami kepada kami, membuka segala akses surga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, kami sadar kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami sering kali gagal hidup mengikuti kehendak. Tapi bila anugerah-Mu mulai siang ini menuntun kami, membawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Kami menempatkan diri kami di posisi yang benar dan tepat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu.
kata berjaga-jagalah dan waspada. Beri mata buat kami dan telinga buat kami. Kami waspada dan berjaga-jaga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak pernah membiarkan setiap kami kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kan Kau tidak pernah membiarkan kami menjadi piatu. Tapi seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan bagi kami tingkap-tingkap lagi. Dan mencurahkan berkat sampai berkelimpah. Bahkan Kau menjagai kami keluar masuk dimanapun kami berada. Tuhan memproteksi kami, karena Engkau Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat semua jemaat yang Tuhan percayakan. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan semua. Rencana-Mu tidak pernah gagal atas kami semua, atas gereja-Mu di depan. Situasi keadaan apapun itu tidak pernah akan menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini menghadapi kelemahan, keletihan, bahkan sakit. Kelemahan secara kesehatannya terganggu, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Terus topang mereka. Bahkan yang sedang mengalami pergumulan atas rumah tangganya, usaha pekerjaan, biar hari ini mereka mengerti apa rencana Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Terima kasih Bapa, kami terus akan jadi rumah doa, rumah mujizat dan rumah kabar baik bagi semua orang. Sehingga kami akan melihat sampai setiap lutut berteluh, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum kami pulang, Tuhan berkati kami, karena kami percaya ketika kami Tuhan berkati, apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu, karena berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya, bukan jerih payah. Ketika engkau diberkati, apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dimanapun situasi apapun, keadaan apapun, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan. Dia curahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah, pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, gentar atau khawatir. Tapi percayalah, Roh Kudus menuntun kita semua mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Ada semua yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.